cenderung jadi limbah alias tidak termanfaatkan. Batok kelapa jadi bernilai di tangan Al-Fatah Dwi Putra, warga kota Lahat. Betapa tidak saat ini batok kelapa yang selama ini kerap dibuang warga menjadi usaha yang menguntungkan. Tak hanya bagi Al-Fatah selaku pemilik usaha batok kelapa, namun usaha yang terus berkembang ini juga sudah mampu menyedot tenaga kerja. Lalu seperti apa Al-Fatah mengubah batok kelapa menjadi uang? Berikut kisahnya. Bermula mendapati banyaknya batok kelapa yang disia-siakan, Al-Fatah berburu batok kelapa yang ada baik di pasar maupun di tempat-tempat usaha penggilingan kelapa. Batok kelapa tersebut kemudian dibakar hingga menjadi arang. Rupanya jika diolah dengan benar, limbah batok kelapa tersebut bisa menjadi produk ekspor yang bernilai, yakni menjadi briket arang. Awalnya sama seperti masyarakat lain, tidak tahu kalau batok kelapa itu ada nilainya rupanya, tapi setelah jadi arang. Dari situ saya melihat peluangnya lantaran belum banyak warga yang melakoni usaha pembuatan arang batok kelapa, sampai Al-Fatah saat diwawancara di lokasi usaha pembuatan arang batok kelapa di Kelurahan Saribungamas, Lahat. Selain saat ini sudah ada pengepul yang mau beli arang batok kelapa, jika digunakan untuk usaha sate atau usaha kuliner yang menggunakan arang, hasilnya lebih bagus. Selain abu dan asapnya tidak banyak, panasnya merata karena hanya menjadi bara tidak menjadi api. Untuk bahan baku, batok kelapa, di kota Lahat hanya bisa ready 25 karung per hari. Karena itu kita juga datangkan dari kota Lubuk Linggau, sebanyak 700 karung per bulan. Di luar itu, kita tetap menerima jika ada yang ingin jual batok kelapa atau kelapa ke kita, ujarnya. Ditanya untuk prosesnya, Tata menerangkan, prosesnya cukup mudah, batok kelapa dibakar di dalam tong dengan durasi 8-10 jam. Untuk satu tong, maksimal 4 karung batok kelapa. Setelah pembakaran, batok kelapa yang sudah menjadi arang didinginkan, lalu disortir, dipilih hanya batok kelapa yang sudah menjadi arang. Tingkat kesulitan hanya di pengelolaan, harus tahan begadang. Pembakaran saat ini terpaksa malam hari, karena asap pembakaran dominan ke atas. Jika membakar siang hari, asapnya lebih banyak, terangnya. Meski hanya berupa usaha arang batok, usaha yang dijalankan oleh Tata ini rupanya sudah ikut membantu peluang kerja 7 warga sekitar. Baik dari yang terlibat dalam proses pembakaran, pencarian batok kelapa, pengemasan, hingga pengantaran produk arang batok ke pengepul untuk dijadikan briket arang. Untuk satu drum batok kelapa sebanyak 120 kg, bisa jadi 36 kg arang batok. Saat ini dengan 20 tong pembakaran dan bahan baku yang ada, baru mampu menghasilkan 2 ton arang batok per minggu, bebernya. Meski terlihat sederhana, usaha arang batok kelapa yang dilakoni oleh Tata ini, sudah berikan kontribusi terhadap ekonomi lokal. Jika sebelumnya batok kelapa hanya jadi limbah, saat ini sudah bernilai jual. Ditambah lagi permintaan arang batok kelapa kian meningkat, seiring banyaknya pedagang makanan seperti sate, bakso bakar dan lainnya yang lebih memilih arang batok sebagai bahan bakar utama. Rencana ke depan, kita akan buka pabrik arang batok di Lahat. Bahan baku sudah tersedia, kita datangkan dari sejumlah wilayah. Dengan begitu, selain nantinya bisa berikan kontribusi lebih ke perekonomian lokal, kita juga bisa membuka lapangan kerja lebih besar bagi warga Lahat, sampai Tata.